keluarga besar SD Negeri 3 Cinsemi. Pertama dan utama marilah kita memberikan puji syukur kepada Allah SWT karena pada siang hari ini kita semua masih diberi nikmat sehat sehingga dapat berkumpul bareng di ruangan kita tanpa ada halangan suatu apapun. Selawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang semoga insya Allah kita termasuk umatnya yang mendapat syafaat pertolongan, lebih-lebih pertolongan besok di bulan kiamat. SD 3 Cinsemi tahun ini merupakan tahun yang kedua melaksanakan program sekolah penggerak, yang mana di tahun kedua ini kaitannya dengan PMO itu dilaksanakan secara mandiri, yang mana narasumbernya itu kepala sekolah didampingi oleh Bapak pengawas. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa PMO kali ini mandiri, tidak didampingi oleh fasil yang seperti tahun pertama. Seperti yang saya pahami bahwa PMO dengan sekolah nanti kita mengupload di SIM PKB kepala sekolah laporannya, yang mana topiknya kalau tidak salah ada 4, subtopiknya berapa banyak ya. Nanti kita minimal ambil 1 topik, maksimal 2. Itu bisa seperti itu. Boleh 2 manakala mampu, monggo. Tetapi karena kita baru pertama, maka alangkah eloknya SD 3 Cinsemi baru ambil 1 topik, yaitu implementasi pembelajaran di kelas, yang mana topik itu nanti disubtopikkan apa, yaitu seperti yang sudah kami laksanakan pra PMO menurut kami Pak, dan yaitu pembelajaran berdiferensiasi dengan subtema perencanaan, yaitu metode asesmen yang beragam. Mengapa topik itu kita ambil, mengapa subtema itu kita ambil, itu tadi kami sudah berdialog, atau bahkan kemarin sudah berdialog dengan timnya. Banyak SD kami ada tim PMO-nya diketuai oleh Bu Sinta dan Bu Nia, ini tim PMO kita. Kemudian bendara seperti biasa, bendara bos, kemudian sekretarisnya Pak Agus. Kenapa demikian? Untuk memperlancar kegiatan. Dan seperti yang disampaikan oleh Kemendikbud, bahwa untuk membantu tugas kepala sekolah, meskipun Bu Sinta lagi giat CGP, nanti kita bisa kolaborasi kerja bareng. Manakala saya bisa, kita laksanakan; manakala saya tidak bisa, untuk bisa bareng-bareng dengan teman-teman yang lain. Apalagi di SD kami ada yang sudah lolos atau lulus CGP menjadi GP. Beliau adalah Bu Nia Rosianti, yang insya Allah bisa memberikan pencerahan di kami. Itu yang bisa saya sampaikan Bapak pengawas kita, untuk saran, nasihat, dan arahan kaitan dengan topik yang kami ambil. Monggo waktu dan tempat disilakan. Kemudian teman-teman komite pembelajaran di SD Negeri 3 Cinsemi, lalu yang saya banggakan teman-teman yang sekarang akan melaksanakan kelas 1, 2, 4, 5 dan keluarga guru
Ini penting untuk nanti berefleksi dulu, sehingga nanti di dalam kegiatan ini paling tidak yang kelas 1 siapa? Ada? Kelas 1, kelas 4? Nah, nanti antara kelas 1 atau kelas 4 saya minta untuk memberikan contoh bukan contoh untuk simulasi, bukan, tapi sampaikan yang pernah dilakukan pendiferensiasiannya. Nanti tak beri contoh dulu, sehingga nanti paling tidak ada sharing dari teman-teman, sehingga kelas 2 maupun 5 ini bisa oh seperti itu toh. Hari ini yang penting itu panjenengan yang diambil oleh Mas Dirin itu adalah bagaimana metode yang beragam dari diferensiasi dan juga asesmen yang diprakarsai oleh teman-teman Mbak Nia dan teman-teman. Saya kalau ngomong gerak-gerak nanti repot. Ini saya akan sampaikan tentang diferensiasi itu. Yang penting panjenengan paham bahwa itu panjenengan di kelas harus melayani seluruh kebutuhan peserta didik. Yang berbeda-beda harus dilayani, tidak hanya yang besar saja. Maksudnya, misalnya setelah di asesmen awal non kognitif itu ketemu yang visual itu, contoh kelas 5 berapa? 19. Ketemu visualnya 10, audionya ada 6, kinestetiknya 3, 10, 6, 3. Yang paling banyak visual. Panjenengan melayani hanya visual. Sementara ini kan kita melayaninya sing akeh, sehingga menjadikan yang 6 dan yang 3 tadi tidak. Maka diferensiasi itu harus diterapkan di 3 tempat. 1, mendiferensiasikan materi atau kontennya, mendiferensiasikan prosesnya, dan yang terakhir produknya. Produk itu anggap sebagai hasil asesmen. Produk itu adalah hasil asesmen. Saya kemarin di mana Mbak? SMA Miring ya, saya sudah lihat punya Mbak Nia itu, produk-produknya Mbak Nia itu seperti itu. Artinya itulah hasil-hasil dari asesmen ya, hasil asesmen. Jadi hasil asesmennya itu apakah ditinjau dari berupa puisinya, berupa disampaikan dalam bentuk audio atau dalam bentuk kinestetik, ini tergantung dari kita membedakan. Yang penting ini ada 3 ini. Apa lagi Mbak? Materi atau kontennya. Yang kedua proses, dan yang ketiga produk. Sekarang saya akan matur contoh yang enak. Terus nanti panjenengan saya minta untuk refleksi, diberikan sharing dari teman yang sudah melakukan. Apa itu? Dari 3 macam tadi, itu diferensiasi, baik itu konten, proses maupun produk, bisa ditinjau dari gaya belajar, kesiapan belajar, minat belajar, dan profil siswa. Itu 4 itu bisa dilihat dari 4 hal tersebut gitu. Tapi pelaksanaannya di dalam konten maupun proses maupun produk harus terus kita layani kebutuhannya secara maksimal sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kekuatan kita. Saya sudah pernah mengatakan lain kali tidaklah Allah membebani kepada kita kalau tidak sesuai dengan kemampuan yang ada pada kita. Maka lakukan sesuai dengan kemampuan kita di konten, di proses, di produk.
bisa ditinjau masing-masing tadi dari gaya belajarnya, dari minat belajarnya, dari kesiapan belajarnya, dari profil belajar siswa. Pak, sekarang suatu contoh di kelas 5. Di kelas 5. Nah, kalau akan kita lihat di gaya belajar, kemudian gaya belajarnya, itu kan ada 3, audio, visual, dan kinestetik. Audio berarti senangnya dengan mendengar atau dengan menyampaikan sesuatu melalui suara. Yang kedua, kalau visual melalui melihat, berarti bisa melihat video dan sebagainya. Yang ketiga, kinestetik melalui gerakan atau melalui praktek. Kalau di pencernaan misalnya, di kelas 5 ada pencernaan. Ada pencernaan. Kalau ditinjau supaya yang audio itu terlayani dengan baik, contohnya gimana? Dibuat penyanyian, buat penyanyian. Mulut, kerongkongan dan lambung, usus halus dan usus besar, poros anus itu semua susunan alat pencernaan. Ini anak yang sudah suka dengan audio sudah terlayani, tapi yang visual terlayani belum? Belum. Kita layani. Jadi nanti improvisasi. Jadi orang mengajar itu harus bisa berimprovisasi, tidak mengajar pokoknya sesuai dengan RPP. Iki ngene, improvisasi memang ketara. Anak-anak yang audio mana? Sini. Di sini ya. Ayo kita nyanyi. Udah itu bukan itu. Misalnya kayak improvisasi. Jadi misalnya gini ya. Kenal alat-alat pencernaan itu. Saya kalau makan lewat mulut tuh. Seperti saya ini kan seperti itu. Ya, sebelumnya mari Pak Guru punya lagu ini, lagunya ini kita nyanyikan dulu ya. Ini untuk masuk ke dalam, padahal itu sudah melayani anak ya. Sebelum ditayangkan video tentang alat pencernaan. Nanti setelah itu loh, ini mau nyanyi kan saya dulu kayak yo, dulu kayak video yo. Men ngerti mulut sih kayak, nah mulut kan ngerti sih yang ini lah. Tapi nasi lagu kayak apa orang ngerti tau? Itu sudah masuk ke visual, bukan berarti terpisah-pisah bukan, tetapi semua terlayani. Kemudian yang ketiga adalah kinestetik. Bagaimana mengambil alat peraga yang ada itu, ya alat peraga yang ada di, misalnya kan ada alat tubuh alat tubuh tersebut, kemudian atau disuruh membuat puzzle, nah, menggabung-gabungkan. Ini antara nomor 1 sampai tadi yang disebut mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan usus besar, poros, berarti ada 6. 6 ini digabung-gabungkan melalui kinestetik. Ini mau dipisah-pisah tadi ya. Sudah paham ini? Saya kira kalau sudah paham ya itu gambarannya semacam itu, dengan mengimprovisasi sendiri, dilanjutkan sendiri, caranya seperti itu yang kami sampaikan. Kalau konten pencernaan atau materi pencernaan ditinjau dari gaya belajar. Tapi nantinya mau ditinjau dari kesiapan belajar murid, itu kan gitu kan? Karena kalau kesiapan belajar murid berarti melihat belum siap, sangat siap. Belum siap itu berarti hasilnya dari mana ini? Bisa mana? Dari asesmen awal pembelajaran. Hasil asesmen awal pembelajaran atau asesmen kognitif itu bisa kita gunakan untuk melihat apakah belum siap, apakah siap atau sangat siap. Saya contohkan gini, contoh belajar matematika di kelas 3 tentang penjumlahan atau perkalian. Itu bagi yang anak-anak belum siap,
itu harus penjumlahan berulang, tapi dengan menggunakan benda nyata. Ya, misalnya 3 kali 4 itu berarti berapa? 3 ini apa papat ya? Betul ya? 3 kali 4 3 kali 4 sama dengan banyak tadi kalau 3-nya ada 4 4-nya ada 3. ya, ini kok di sini Yunek 3 kali 4 ya. Nah, benar kalau 4-nya 4 berarti ini apa? Barang ini ada dikelompokkan 4 ini sudah jelas ya. Tapi bagi yang anak-anak sudah bisa siap, anak yang siap berarti ini tinggal penjumlahan berulang. Bagi yang anak sangat siap itu bisa diberikan namanya mental math. Mental math itu adalah perkalian tapi dengan suatu pendekatan di mana pendekatan tersebut seperti contohnya orang-orang dulu, misalnya 39 kali 40, 39 kali 4 berapa ketemunya? 39 kali 4 40 kali 4 160 dikurangi 1 kali 4 gitu. Itu namanya mental math. Jadi mental math itu ini ada artinya. Sepeda ada enggak? Ya, betul sebelum mereka. Ya. Ini ya. Aku tak. Ini jenenge Pecon. Ini mental math. Ini mental math. Mental math itu maksudnya pemberian. Ini tadi yang saya sampaikan bagi yang anak sangat siap. Tapi kalau anak yang siap tadi dengan jumlahan berulang. Anak yang belum siap dengan diberikan contoh benda konkret ya di kelompok-kelompok. Ya kan? Ini tadi misalnya 3 kali. Tadi ya sudah yang nomor 1. Ini yang ketiga ini yang kesiapan sangat siap. Diberi mental math. Mental math itu nanti di browsing ada yang saya sampaikan ini seperti ini. Misalnya 39 kali 4. Ini kan kangelan. Ini nak wong pinter ini mesti 39 dulu ini pendekatan dekat. 40 ping 4 kuwi 100 swidak. Terus dikurangi siji ping 4 berarti 156. Gitu. Ning kene ora ditulis. Itu namanya mental math. Ini anak yang sangat siap itu harus bisa pendekatan-pendekatan yang di dalam kegiatan semacam ini orang-orang yang suka jual beli. Selanjutnya saya minta satu contoh nanti bisa ditampilkan nanti kita bahas bareng. Kalau sudah dibahas bareng-bareng, namanya komite pembelajaran itu harus kolaborasi saja, tidak hanya dimiliki oleh salah satu tapi yang lainnya tidak. Harapannya teman-teman yang sudah mengikuti PMO yang dulu bisa sharing pada itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mocol wis diwaca ya. Aku tak waca beda. Tapi maksudnya kalau saya bayangkan awak sakit kesuwen itu kira-kira ada yang akan ditanyakan juga. Apa mudeng apa orang mudeng ya? Namun mudeng piye carane berbeda. Kalau mudeng ya, kalau belum apa yang ingin disampaikan? Silakan. Nanti kita ngomong-ngomong tidak harus saya bisa menjawabnya. Mungkin juga saya Pak diri. Detail banget, maksudnya detail itu buat saya, jadi saya lebih paham nanti.
Jadi intinya apa yang disampaikan tadi sebenarnya kita mengkaji ternyata iya seperti itu karepe ya. Karepe, tapi kadang-kadang kita melaksanakannya Kita tidak tahu sudah dilaksanakan. Cuma pelaksanaan itu kemungkinan hanya melayani satu kebutuhan saja. Contoh misalnya, Nandunan wis menayangkan video ya sudah itu. Sepertinya contoh ya, menerangkan ekosistem di kelas 4. Kelas 4 ada ekosistem. Ditinjau dari gaya belajar anak. Bagi yang visual bagaimana? Tonton ke video. Tapi apakah terus berkuih, terus bocah-bocah ini ya diikutkan untuk ikut keluar melihat apa? Misalnya mencari bunga atau ekosistem terus mengamati itu enggak. Ya harus diikutkan, tapi harus diimprovisasi menurut ketolong. Ini aku melayani si kinestetik loh, jangan. Ayo sekarang melayani kinestetik kita berubah. Oh, itu namanya yang diferensiasi saklek. Jadi termasuk saya ya. Jadi kaitannya dengan apa yang disampaikan saya begitu suka kaitan dengan nyanyian. Nah, ini contoh saya pribadi. Kalau nyanyi baru kok indah apapun disampaikan yang lainnya kurang menarik bagi saya. Tapi saya lebih suka pakai yang praktek kata itu. Dan itu mungkin saya bisa mengalami ketika dulu menjadi siswa ya. Mungkin saya juga sekarang mengevaluasi diri. Mungkin orang yang nyanyi lagi pada waktu orang senang pokoknya teks ini aku senang langsung nyanyi langsung lebih karate. Dan ini bagian yang mana itu? Kinestetik. Berarti saya termasuk golongan kinestetik. Anu apa sekarang perlu kita tes dulu. Saya punya alatnya, asesmen non kognitif. Jadi kalau misalnya ada waktu, kapan kita bisa praktekkan asesmen non kognitif, sehingga saya ingin tahu gaya belajar panjenengan. Kalau dengan gaya belajarnya seperti ini, jadi nanti akan bisa menerapkan di kelas gitu. Oh, bocah ini dengan gaya belajar itu asesmen itu dari tes psikologi, jadi itu bisa kita gunakan. Nanti kalau instrumen mau digunakan Mas Giring ICS bisa kita sampaikan. Kalau ini Pak saya itu permasalahannya ada 3 anak itu sekarang siapan belajar itu sangat tidak siap. Terus saya itu juga belum bisa mendeteksi gaya belajarnya secara visual atau secara itu. Kalau tidak ditungguin itu bukunya kosong belum. Tidak saya ditungguin harus itu treatmentnya bagaimana? Untuk tindak lanjutnya itu beberapa hal coba nanti dianalisis dulu apakah anak tersebut harus masuk pada sekolah inklusivitas atau tidak. Itu satu. Kalau itu masih dalam taraf hal yang bukan di atas inklusif, artinya kita kan bisa mengidentifikasi kalau memang sekolah kita ini atas laporan dari berapa kelas 2, kelas 1 ini kok ada banyak sekali seperti itu. Ini demo saja, Pak, tolong kita buat kita sekolah inklusif. Itu saja. Kalau misalnya mau ke sana. Tapi kalau tidak, masih dalam batas Mungkin paling bawah. Tapi normal lah iya kan gitu. Itu harus tetap pelayanan diferensiasi. Di mana Merdeka Belajar itu paradigmanya adalah pembelajaran diferensiasi. Diferensiasi itu ya tadi dengan walaupun ini anak belum siap, betul. Belum siap. Ya, itulah. Kelas 2 itu ya. Sama dari kelas 1 seperti itu.
Nah, kelas 2 itu penanggulangannya adalah seperti ini. Satu, dalam penentuan analisis CP itu yang mana yang tidak bisa tadi? Ya. Itu misalnya CP apa ya? Kan gitu. CP itu dibagi antara fase. Dalam satu fase kumpul 2 guru. Guru kelas 1 mana ini? Guru kelas 1 kelas 2 kumpul. Lah fase A tadi kumpul, CP ini itu warna kelas 1 kayak kelas 1. Mana kelas 1 itu gampang kelas 1 itu. Nah, itu satu cara. Cara yang kedua, wis digawe CP saja, CP sudah dianalisis kelas 1 koyo ini, kelas 2 koyo ini, tapi ternyata masih saja seperti itu, kan gitu. Berarti kalau sampai pelayanannya adalah pelayanan diferensiasi, bukan menurunkan materinya, tapi bagaimana mendiferensiasi konten tadi berdasarkan ya kesiapan belajar anak. Jadi kesiapan belajar anak tadi yang saya contohkan tadi. Nah, anak wis iso sing kok pinter mau matematika perkalian wis pinter mental maths. Nek sing belum siap mau apa Mbak? Tadi kayak iki nak jumlah koyo ngene, jumlah iki nak koyo ini dan ini ketemu koyo ngene. Ya memang harus teliti menunggu. Tapi yang memang butuh waktu. Nah, kemudian setelah butuh waktu tersebut semacam itu saja KKTP-nya tidak terpenuhi sehingga tetap harus naik kelas, titipkan CP yang belum terpenuhi tadi ke fase B. Fase B siapa jumlah 3? Pak. Nah, namanya Pak. Iki bocah iki CP iki belum berat. Terus perlu diulang sekali lagi untuk nanti. Itu memang cara di dalam PPA yang sudah diatur. Nanti PPA-nya dibaca lagi harus di print kalau Mas Giri komplit. PPA Unit Merdeka ya. Itu sudah di sana sudah saya baca semua. Jadi jenengan tak terangke kaya ngene iki pamane kok keliru lek nerangke jenengan protes kan. Aktornya ini bisa tidak menerjemahkan apa yang telah disampaikan oleh Kemendikbud ke kita? Karena modul belajarnya, Iya. pembelajaran berdiferensi itu modul belajarnya Tetap sama Mbak. Tetap jalan terpanjang terus kok gede gini apa Mbak? Nek gurine misalnya ini kegiatan pembelajaran, pembukaan, diferensiasi konten, diferensiasi orang usah. Jadi artinya itu pas. Jadi pada waktu pengembangan materi harus didiferensiasikan, dalam proses pembelajarannya kita diferensiasikan, dalam mengasesmen atau berupa produknya harus didiferensiasikan. Nanti sudah kelihatan Mbak, dan apa yang iki aku nyusun RPP modul ajarnya seperti ini itu sudah kelihatan. Nggak usah ditulis toh. Nah, misalnya itu dapat ini gampangannya ya. CP-nya sudah CP tentang penjenaan. Terus TP-nya tujuan pembelajarannya siswa dapat mengidentifikasi atau menyebutkan urutan pencernaan, kan gitu kan? Terus apa yang jenengan nulis terus untuk yang diferensiasi ini diberi nyanyian. Jadi ya, biasa. Jadi seperti itu ya kan? Itu yang jelas. Yang penting penyampaian kepada peserta didik itu memenuhi kebutuhan masing-masing. Jadi tidak
Nanti kalau aku tahu waktu motor MPP mau belajar ini ya, Mbak Nia tahu gak ya? Mau belajar yang diferensiasi itu, itu isi mana orang? Tidak tahu. Ada Pak. Di media pembelajarannya yang beda. Kan itu kan medianya. Kalau kita akan menyampaikan berdasarkan kesiapan belajarnya, itu kan berarti medianya apa dan sebagainya itu kan sudah terdiferensiasi tersendiri. Makanya di sana pembelajaran itu disebut dengan berdiferensiasi atau terdiferensiasi. Aku mengenal loro itu awal pembelajaran berdiferensiasi, tapi sekarang saya mengenal dengan pembelajaran terdiferensiasi. Maksudnya terdiferensiasi itu berarti mengandung pemenuhan kebutuhan peserta didik, termasuk seperti tadi. Aku sudah sangat cocok itu yang disampaikan Mbak Nia pada waktu di SMA ini. Artinya medianya itu disesuaikan dengan apa yang bisa, dan itu hasilnya juga bagus-bagus, anak-anak juga bisa itu menuliskan di gambar, anak yang suka menggambar gitu kan, mewarnai gitu. Ada yang anak suka menulis puisinya misalnya gitu kan gitu ya. Artinya hal semacam itu sudah mendiferensiasikan bagi saya seperti itu. Ini omong-omongan semacam ini bisa di-sharingkan dalam mungkin ada yang akan di-sharingkan dari teman-teman kolaborasi. Disilakan. Yang kelas 1. Diferensiasinya saya menggunakan, kalau kelas 1 tahun ini beda dengan yang kemarin ya. Tahun ini super luar biasa anaknya. Jadi kalau misalnya untuk menggunakan gaya belajar yang visual, dia malah kurang fokus. Itu jauh dari sana, jauh dari sini. Akhirnya nanti pada akhirnya itu apa yang dilihat tadi, dia nggak bisa ditanya di belakang, dia nggak bisa menjawab. Jadi untuk dengan audio, dia bisa ikut dengan audio. Jadi kita membuat nyanyian seperti bagian-bagian tubuh misalnya. Jadi mata saya itu, hidung saya satu, misalnya seperti itu, dia nanti akan bilang mata fungsinya untuk apa? Dia bisa. Terus sama yang kinestetik melalui gerakan. Jadi untuk yang fokus yang visual itu cuma beberapa anak saja. Kan ini jumlah siswanya 25. Yang audio sebagian besar audio. Ya, untuk mengingatnya itu yang audio, sama audio itu dia selalu ingat. Seperti pas waktu pertama kali masuk kelas, itu kan ada itu tangan ke atas, kita bintang di mana bintang malam hari apa siang hari kita sudah dapat itu. Terus matematikanya sudah dapat juga Pak. Satu jari kita satu jari dua, jadi nanti digabungkan menjadi berapa? Menjadi 2. Digabungkan menjadi 2, jadilah jembatan panjang gitu Pak. Ya gitu. Makanya punya saya salah satu untuk tahun ini yang lebih banyak untuk diberikannya yang visual. Yang audio yang visual cuma sebagian. Ada anak yang visual tapi sedikit. Nah itulah seperti itu saya ajukan dalam waktu saya lomba di Jakarta menjadi kelemahan saya, dan itu ditolak oleh guru. Saya berpikiran kita layani yang banyak. Ternyata tidak boleh. Pembelajaran terdiferensiasi itu seluruh kebutuhan peserta didik harus terlayani, tapi ojo ngasih ketara kuwi lho. Sing visual yo, sing audio kok iki sih. Nah, tidak, tapi maksudnya semua bisa terlayani. Artinya kalau tadi banyak seperti itu ya Bu, apa tuh? Yang audio. Yang audio dengan audio dengan didengarkan lagu atau apa? Saya namanya jadi Pak. Iya, dengan sendiri. Iya, dengan menyanyikan. Ini anak-anak
mendengarkan itu audio. Terus ada lagi untuk keluar misalnya kan terus ini ya itu kan dengan nerangke jangan kasih diferensiasi itu wong nerangke, wong nulis, wong praktek itu namanya sudah melayani semuanya. Paham nggak maksudnya? iya Pak. Maksudnya ini janjane umpamane dengan kuwi ning sekolahan kuwi Pak Biri guru kelas 5 misalnya kayak guru apa kayak guru kayak pamene kelas 3 guru kelas 3 kok kok Pak Mehmet itu anaknya mengerang besok orang tahu nulis itu berarti belum melayani yang anak visual gitu. Bu, belajar di praktek itu Pak itu berarti Pak Mehmet belum melayani yang nah awal dari asli ini merangke terus nulis terus praktek itu berarti sudah melayani semuanya wis ngono wae diferensiasi rasa kangen dengan energi mati kangen terpisah-pisah Bukan terpisah Pak. Ya, tidak bisa, ya? Tidak, dalam satu jam itu satu pelajaran itu masuk semua. Itulah yang disebut Tapi kan tapi untuk apa sih dilihat dari itu yang terbanyak memang yang audio gitu Pak. Nah, dan maksudnya seperti itu artinya saya sudah dijelaskan oleh teman kelas 1 ini bahwa yang audio dilayani dengan ini, anak yang visual dilayani dengan dituliskan bagaimana, anak yang kinestetik diberikan dengan gerakan. Dengan gerakan kaki lagi pun paham. Ini sudah mempraktekkan. Tapi kadang-kadang maunya bingung izin ngopo modelnya. Iya, Pak. Ini sudah. Nah, inilah berkat dari apa ya PMO kita. Mudah-mudahan sedikit ini akan menjadi. Saya baiknya oh, contohnya kelas apa Mbak? Nah, ini. Saya sudah Mbak di video Mbak. Saya suka dengan lagu yang perluan. Dulu saya sudah pernah mempraktekkan pembelajaran diferensiasi dan KSE di kelas 5 tahun kemarin karena tugas dari guru penggerak. Sebelum melakukan pembelajaran berdiferensiasi, saya menentukan dulu tentang tadi yang Bapak bilang kesiapan belajar, gaya belajar, sama minat anak itu dari asesmen non diagnostik itu saya lakukan seminggu sebelumnya. Jadi saya tahu anak ini nanti gaya belajarnya seperti apa. Jadi seminggu sebelum pembelajaran dimulai itu saya sudah mempersiapkan dulu anak ini nanti gaya belajarnya melalui video, audio, kinestetik dari minat dan bakatnya, misalnya seni, olahraga, atau musik bisa, dan dari profil siswa. Dari gaya belajar tersebut seminggu sebelumnya sudah dipersiapkan dulu Bapak. Jadi kita tahu nanti kita bisa menentukan mana anak yang audio, visual, sama kinestik dari asesmen non diagnostik tadi. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu persiapannya sangat luar biasa. Jadi nggak jadi guru sebenarnya ya. Pembelajaran berdiferensiasi itu penting sekali, tapi itu Pak tadi persiapannya itu emang harus benar-benar dipersiapkan dari media pembelajarannya, waktunya, dari semuanya. Itu sebelum pembelajaran dimulai seminggu saya melakukan asesmen itu untuk menentukan gaya belajar siswa. Setelah itu untuk pembelajaran KBM-nya, pertama kita lihat dulu. Dari tontonkan video Bapak, dari video pembelajaran kita tontonkan anak-anak, semuanya nonton semua dari video pembelajaran. Itu nanti kita bagikan LKPD. Nanti LKPD itu dikerjakan di akhir pembelajaran setelah anak-anak melihat video pembelajaran. Terus ada lagu dari yang Bapak terangkan tentang apa itu proses pencernaan. Saya juga buat itu Bapak, modul pembelajarannya menggunakan susunan alat pencernaan manusia. Nah, dari video itu nanti LKPD anak-anak bisa mengerjakan. Kan ada anak yang tidak bisa mengerjakan.
Nanti dari anak yang tidak bisa mengerjakan itu kita kasih puzzle tadi. Puzzle itu nanti anak sendiri yang gunting. Dari yang saya amati itu ada 3 anak yang kinestetik, ada yang visual itu ada 6, begitu juga ya. Pokoknya kinestetik itu sedikit cuma 3 anak. Nah, dari itu nanti dari anak nonton video. Terus yang satu itu pakai apa Mbak Junai? Celemek. Itu saya bagi kelompok Pak, tetap saya bagi. Tapi enggak saya ngomongin ini yang visual enggak. Tapi langsung saya bagi. Anak yang ini video, yang visual saya bagi di depan. Yang kinestetik yang sebelah sana, yang video sebelah sini, yang audio sebelah sini, visual yang sebelah sini tetap saya bagi. Tapi enggak saya terangkan. Anak ini kinestetik ini enggak saya terangkan. Tapi tetap saya bagi pisah kelompok tetap. Tapi kelompoknya beda-beda, ada yang 3 anak, ada yang 5 anak, ada yang 6 anak sesuai dengan gaya belajarnya mereka masing-masing. Nah, terus kita tontonkan video, dari video itu kita kan kasih AKPD itu, setiap anak kasih satu kelompok kasih AKPD. Nanti dari video yang visual itu bisa mengerjakan, suruh mengurutkan. Yang anak-anak pintar, kalau menurut saya sih, kalau menurut saya sih kinestetik itu anak yang kurang pintar. Kalau menurut saya benar atau enggak itu, soalnya kan pengetahuannya dari itu. Dia menonton video itu belum mudah Pak, untuk menyusun ke susunan itu belum bisa, dari mulut ke rongkongan ke lambung itu nggak bisa. Kalau anak kinestetik itu nggak bisa, cuma melihat video sama mendengarkan itu tidak bisa dia mengurutkan. Dia harus menggunting dan menempelnya. Nah itu dia baru bisa mengerjakan LKPD itu. Itu kan dengan materi yang sama ya Pak ya, materi yang sama. Nah, jadi kalau anak yang audio itu dia cuma melihat audio itu yang mendengarkan ya, mendengarkan ya. Audio mendengarkan, dia lewat video itu dia langsung sudah bisa mengurutkan mulut, kerongkongan sampai halus itu dia sudah bisa mengurutkan melihat video. Tapi kalau anak yang kinestetik itu tidak bisa, dia harus memotong, menggunting, mengurutkan, baru dia bisa mengerjakan LKPD itu sesuai dengan tempelan-tempelan itu tadi. Nah, kalau anak yang visual itu celemek, jadi anak itu di celemek yang buat makan itu loh Pak. Nah, itu ada gambar kerongkongan, nanti ada tulisan mulut itu nanti ditempel itu visual. Nah, dari situ anak bisa mengerjakan LKPD itu bisa mengurutkan. Seperti itu Pak. Iya. Tepuk tangan, sharingnya luar biasa ya. Jadi sharing mungkin anak aku sih bukan mudeng ipal lagi. Betul-betul. Dan apa yang jenengan sampaikan, aku sendiri ini walaupun tidak praktik mudeng kok karena baik itu. Jadi materinya tetap sama. Jadi memang betul tujuan yang kita harapkan itu Tujuannya sama. TP-nya itu tetap sama. Nah, KKTP-nya ya memang mungkin sesuai dengan rubriknya bagaimana. Berulang bagaimana ini harusnya begitu. Kemudian ini saya share ke Pak Birin contoh asesmen non diagnostik. Sebenarnya di sekolah dasar ini sudah tidak menggunakan asesmen jenis diagnostik non kognitif dan sebagainya, asesmen awal pembelajaran istilahnya. Tapi untuk mengetahui ini gaya belajar siswa ini saya share di Pak Birin, mungkin bisa dikerjakan sementara Bu. Yang tipe C, kuesioner C. Kuesioner C jajal dengan ditulis di bukunya masing-masing jawabannya. Nanti akan ketemu pilihan banyak C itu kinestetik. Langsung di ada bukunya sendiri tidak apa-apa. Itu jenengan anu lah sebagai murid ini.
Saya Jaja ini sebagai murid ya. Nah jawabnya jujur biasa seperti itu. Jaja nanti menjadi Diperbesar apa Bapak? Tampilannya, oh sudah. Tol nih Pak. yang misalnya C. Nah ini, ya itu saja. Ya, dapat langsung bawa nomor 1 mau jawab apa? Nomor 6 Pak. Saya lebih suka membaca. Aku nomor berapa? Banyak itu visual, kalau B-nya lebih banyak itu dari audio. Kalau yang C-nya lebih banyak, Kalau salah bener ya, dari orang bener salah, mungkin sesuai dengan masing-masing. Banyak C-nya. Banyak C-nya, banyak dari berolahraga ini. Mbak Evi, apa Mbak? Waktu 3 mungkin sehat-sehat gitu. Kalau sama-sama banyaknya berarti audio visual atau visual kinestetik, tinggal di situ yang baik. Berarti kalau kasih materi ya. Ngerjakan tenanan no. Ini yang bicara di Nurani loh. Di rumah. Oh, ranto mikir gue. Pernah Aku mikir Mas. Ojo mikir. 16. Saya perempuan. Orang nganggo skor ini. Bu, berapa Bu? Apa tuh? B-nya 9. Berarti jenengan audio. Audio artinya Memang benar aku seneng. Oh. Iya. So. Saya mendengarkan. Kami akan mendengar. Kalau sudah mendengarkan. Animnya. Ya kita cocok ya Pak. Kalau saya Kalau mendengarkan, misalnya seperti tadi Pak Fauzan mendengarkan tuh langsung nyangkol. Karena itu aku mendengarkan audio. Nah ini alat ini kalau kita bisa dimodifikasi untuk digunakan menganalisis diagnostik non kognitif nanti kelas Sampai space. B-nya 10. Oke, satu berarti audio bagiannya audio. Audio apa? B-nya 1. di audio kan? A-nya 1, B-nya 8, C-nya 7. Nah ya audio Visual siapa? ya apa ini visual. aku kalau ndak membaca ndak bisa, harus membaca. Ndak visual, aku harus membaca. Kalau dijelaskan, aku biasa. Misalnya di kelas itu kan Pak, Ini saya belum. ini bisa didapatkan. Itu tolong dimodifikasi yang baik. Kalau ada kata-kata yang kurang pas nanti di saya minta yang C saja. Ambil yang C yang mudah yang sederhana. Yang penting pada awal tahun untuk akses dulu. Atau mungkin ini sekarang dilakukan di kelas berapa tadi, terus untuk kelas berikutnya dikasih dokumennya ini anak ini. Boleh, itu kan disampaikan. Ini yang sini dengan apa Bu? Anak 3, biasanya Audio Itu hanya ini kok Pak. Nah, yang maksudnya itu artinya semacam ini. kan tiga-tiganya, biar anak itu mengenal semua. Tapi paling tidak kita kan sudah mengidentifikasi gaya belajar anak tersebut. Oh iya bener ya tak terakhir terus orang gemudeng. Ini nganggo kok arep rada wis. Anak itu merasa sendiri, Mas. Merasa ketika mengomongan, ketika
biasanya kalau nanti ambil middle ya. Iya, makanya walaupun kita tidak menyebutkan, tapi anak itu kan merasa anak-anak yang kurang itu merasa kan dengan anak-anak yang tidak. Makanya saya lebih tidak pengelompokan itu hanya pada diri kita sebagai guru saja, pada waktu itu sebagai pegangan kita bahwa oh ternyata anak ini harus kita layani dengan ini, tidak harus kita kelompokkan. Kalau misalnya situasinya memungkinkan tidak masalah. Kalau di saya lakukan di PCO ketika saya tidak pernah membedakan antara anak satu dan yang lain. Justru saya itu lebih suka anak itu milih. Ketika ketika belajar berkelompok, setelah berkompetisi atau semacam game, itu kan saya memilih 4 pilar misalnya, saya bagi 4 kelompok, 4 pilar, tapi anak itu memilih sendiri. Acak. Jadi ketika ada anak yang kebutuhannya kurang, itu sudah terpilih nantinya. Gitu. Jadi entah nanti di kelompok ada dinamika kelompok masing-masing, kurang gini banyak ya, itu salah satu anak tidak minder. Nah nantinya setelah itu ada refleksi, kita jelaskan anak bisa menerima. Artinya gini, saya tidak apa ya? Ya saya apresiasi yang dilakukan dunia misalnya dikelompokkan. Tapi kalau memang memungkinkan sesuatu itu tidak terjadi nanti anak minder atau gimana ya. Tapi kalau misalnya bisa dikondisikan mata betul enggak. Tapi bagi saya kelompok kerja atau kelompok belajar saja itu bisa didiferensiasikan dalam pelayanannya. Ya, misalnya dalam kelompok itu kan bocah sing pinter yang bisa dalam hal tulis menulis berarti dia kan senangnya visual itu dari saya tertarik itu kan misalnya kan bisa saja dan seterusnya ini pendiferensiasian itu tidak harus saklek tapi improvisasi guru itu penting di dalam kegiatan. Maka ini untuk apa ini instrumen asesmen diagnostik non kognitif ini saya sampaikan pada panjenengan sebagai gambaran bahwa panjenengan sudah mempraktekkan sendiri bahwa diri saya ini saya kalau seperti murid saya hasilnya seperti ini, kelas ini audio. Kemudian ini sudah pagi ya, oh ternyata saya harus melayani kebutuhan guru kelas 1 ini dengan pelatihan yang saya harus banyak ceramah dong, saya harus banyak nyanyi dong, jangan terus aku nanya kok lihat ya, lihat itu berarti kita hanya menyampaikan secara untuk yang visual. Makanya di dalam kegiatan pelatihan dalam itu kalau pembelajaran juga pelatihan itu harus menyangkut tiga-tiganya. Itu yang kami sampaikan, mohon maaf ya. Ini sharing. Jadi sepertinya diskusi ini Bapak berarti kan termasuk cocok ya. Jadi ternyata mengenang bagi kita, ternyata kita melakukan seperti ini, tema yang kita ambil ini kan pas berarti. tapi guru ini olahraga itu kinestetik. Sesuai. Terima kasih. Mungkin ada ditanyakan oleh Bapak kita atau nanti kita lanjut di PMO-nya. Berikutnya saja. Oke. Sekarang semua nonton film enggak? Oh belum, saya kan masuk. Itu tadi udah kan. Kalau saya kan tak sabar nonton film yang belum Bapak. Kita tutup saja. Ya, terima kasih teman-teman semuanya, saudara-saudaraku, dengan bersama-sama. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini, sedikit ini, menjadi remboko ke depannya untuk kemajuan progres SD kita. Kita bisa menganalisa, membuat anak-anak kita walaupun tidak dikelompokkan, kita bisa di batin kita sudah punya modal untuk
pembelajaran yang lebih indah berikutnya. Kurang-lebihnya mohon maaf. Terima kasih Bapak kita. Semoga kebersamaan ini menjadi keindahan bagi kita semuanya, khususnya SD 3 Jogja. Terima kasih. Kalau lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita diskusi lebih apa dan tidak